bervariasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990-an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan rata-rata di atas 7% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh industrialisasi, ekspor komoditas, dan investasi asing. Krisis Asia pada tahun 1997 sampai 1998, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi parah akibat krisis keuangan Asia. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi mencapai kurang dari 13,1%, menyebabkan banyak bank dan perusahaan bangkrut, serta pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Sedangkan pada tahun 2000-an, setelah krisis Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 4-5% per tahun. Pemerintah melakukan reformasi ekonomi dan perbankan serta memperkuat sektor keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai 2007, pertumbuhan ekonomi meningkatkan menjadi sekitar 6% per tahun, didorong oleh tingginya harga komoditas global, terutama minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit, serta peningkatan investasi lainnya. Krisis keuangan global pada tahun 2008, meskipun terkena dampak krisis global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski melambat menjadi sekitar 4,6%. Pada tahun 2009, kebijakan fiskal dan moneter yang proaktif membantu menstabilkan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2010-an sampai 2012, pertumbuhan kembali kuat dengan rata-rata sekitar 6%. Program-program pemerintah seperti Master Plan, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI membantu mendorong investasi infrastruktur dan pertumbuhan regional. Selanjutnya, pada tahun 2013 sampai 2019, pertumbuhan stabil di kisaran 5-5,5% per tahun. Meskipun ada beberapa perhambatan akibat penurunan harga komoditas dan ketidakpastian global, ekonomi tetap bertumbuh dengan baik berkat konsumsi domestik yang kuat dan investasi infrastruktur besar-besaran. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 2020, pandemi global mengakibatkan kontraksi ekonomi pertama sejak krisis 1998 dengan pertumbuhan kurang lebih 2,1%, pembatasan sosial, penurunan aktivitas ekonomi, dan gangguan rantai pasok global menyebabkan dampak signifikan. Pada tahun 2021 sampai 2023, pemulihan ekonomi terjadi dengan pertumbuhan kembali di sekitar 3,7% di tahun 2021. Program vaksinasi stimulus fiskal dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik mendukung pemulihan lebih lanjut pada tahun 2022 sampai 2023 dengan perkiraan pertumbuhan mendekati 5%. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada internal, kebijakan pemerintah, reformasi ekonomi, kebijakan fiskal, dan investasi infrastruktur. Fungsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang kuat harus mendukung pertumbuhan. Yang ketiga, investasi domestik dan asing, terutama dalam sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Yang keempat, eksternal, harga komoditas. Indonesia sebagai eksportir utama komoditas seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga global. Selanjutnya, krisis global. Krisis keuangan Asia, krisis keuangan global 2008, dan pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana kejadian global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Situasi geopolitik, ketegangan perdagangan global, dan perubahan kebijakan di negara-negara mitra dengan utama. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencerminkan ketahanan yang kuat terhadap berbagai tantangan
eksternal dan domestik, serta potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi beragam ini. Pertumbuhan ekonomi yang melanjutkan akan sangat bergantung pada stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang bijaksana, dan kemampuan untuk terus menarik investasi serta mengelola sumber dalam berkelanjutan.